Shalom, pagi. Mari sama-sama dudukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur pada Bapa di surga. Semua karena kebaikan yang Kau berikan hidup kami. Pagi ini kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan pada Bapa di surga. Kami juga rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi kami, dan firman-Mu menjadi berkat buat kami. Sekalipun singkat, tapi menjadi berkat buat kami. Kami juga boleh naikkan doa syafaat. Haleluya. Amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan. Rasul-Rasul pasal 10. Kisah para Rasul pasal 10. Ayat 33 sampai ayat 48. Kisah para Rasul pasal 10 ayat 33 sampai ayat 48. Karena itu segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kami tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sudah baptisan yang diitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dan yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami ada saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea atau Yerusalem, dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan sekadar seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa cabayanya, ia akan dapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Tetapi sedang berkata demikian, turun Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus bercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Kalau kata Petrus, bolehkah orang menengah mencegah untuk membaptis orang itu dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu Ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Puji Tuhan. Suatu berita yang sangat baik, yang menjadi berkat, yang membuat iman kita, meneguhkan iman kita. Apa? Kita perhatikan firman Tuhan pada ayat 43. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena nama. Tentang Dia, siapa Dia itu? Yesus.
tentang Yesus. Nabi menyampaikan berita bahwa barang siapa kepada Yesus, orang itu akan mendapat pengampunan dosa oleh karena nama Yesus. Betapa hebat nama Yesus. Betapa hebat nama Yesus. Sebab nama Yesus ada kuasa. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada pagi hari ini kepada Tuhan. Saya datang pada pribadi yang bernama Yesus. Dalam nama Yesus ada kuasa yang sangat penuh, kuasa pengampunan dosa. Kapan yang benar? Bila korban yang dijauh-jauh, bila pengorbanan atau darah, kita tidak bahagia. Siapa yang bisa mengampuni dosa? Nama Yesus bisa mengampuni dosa. Ingat ketika dua orang kiri kanan disalib, orang yang satu berkata, jika engkau nanti ke surga dan engkau taat dan selamatkan saya juga. Sangat menarik. Saat ini engkau bersama-sama dengan Allah. Itu siapa? Itu Yesus. Nama Yesus, nama yang berkuasa. Kalau kita dalam ada saat takut, sebut nama Yesus. Dalam kala bimbang, nama Yesus. Nama Yesus berkuasa yang luar biasa, pengampunan dosa. Yang bisa mengampuni dosa. Nama Yesus. Nama Yesus berkuasa. Kita datang pada pribadi yang bernama Yesus Kristus yang sanggup mengampuni dosa, masakah Tuhan akan memberikan yang berkat jasmani. Amin. Mari sama-sama tundukkan kepala. Pejamkan mata sejenak, menteraikan firman dan hati kami. Kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para Dewan Polri. Berikan mereka hikmat yang dari surga, Tuhan takut kepada Tuhan. Sedang kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.